Laporan hasil investigasi kepada seluruh pendukung dan fans kami yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang hingga ke Merauke, dari Pulau W hingga ke Pulau Rote. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Periode 2021 dan 2022, UPT Puskesmas Brampu mengelola dana kapitasi BPJS sebanyak Rp868.673.150. Terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai juknis penggunaan dana BPJS di puskesmas tersebut, yakni 1. Poin A dan poin B, pasal 3 ayat 1, bab 2, pemanfaatan dana kapitasi JKN, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang mengatakan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional kesehatan. 2. Poin B, kami ulangi, 2. Poin 7 pasal 5 ayat 2, poin A dan B pasal 3 ayat 1, bab 2, pemanfaatan dana kapitasi JKN, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang mengatakan bahwa dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi belanja operasional terdiri atas pemeliharaan sarana dan prasarana. 3. Ayat 1 poin A dan ayat 2 Pasal 3 bab 2 pemanfaatan dana kapitasi JKN, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang mengatakan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dan alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk KTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi. 4. Nomor 7 ayat 2 poin A ayat 1 pasal 10 bab 4 dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagai dimaksud pada pasal 3 ayat 4 dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana. 5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung. Misalnya, ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Dengan demikian, 40% dari Rp868.673.150, yakni 347.469.260 digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana di Puskesmas Brampu ini, seperti memperbaiki ambulans yang rusak dan kerusakan-kerusakan ringan pada gedung puskesmas ini. Contohnya, mengganti kaca jendela puskesmas yang pecah, mengganti plafon yang busuk, pecah dan jebol, serta pengecetan dinding puskesmas agar lebih dan tetap enak dipandang mata, sehingga pasien yang datang berobat ke puskesmas ini dapat segera sembuh. Selanjutnya, bila sejumlah dana tersebut tidak digunakan, maka harus dilakukan pengembalian ke kas keuangan negara atau daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan tentang penggunaan keuangan negara. Pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, tim investigasi Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, Kantor Dairi Papua Barat dan Karo telah melakukan investigasi terhadap pembangunan UPT Puskesmas Brampu ini yang berada di Kecamatan Brampu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan investigasi tersebut, kami menemukan fisik bangunan gedung UPT Puskesmas Brampu ini banyak yang rusak. Terlihat kaca nako jendela banyak yang pecah dan tidak diganti, plafon busuk dan jebol, serta performance permukaan cat dinding gedung yang kusam dan keriting karena sudah lama tidak dicat kembali atau dicat ulang.
Kondisi fisik bangunan seperti ini tidak layak terjadi terhadap bangunan puskesmas karena dapat mengganggu kenyamanan bahkan membahayakan keselamatan bagi setiap pasien yang berobat di puskesmas ini. Seharusnya kerusakan-kerusakan fisik bangunan puskesmas seperti ini tidak boleh terjadi lagi karena dana untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut telah dianggarkan dan sudah tersedia. Saat ini kami belum menghitung penggunaan dana pemeliharaan sarana dan prasarana dana kapitasi periode 2023 di Puskesmas Brampu ini. Kepala Puskesmas Brampu, Dr. Lydia SM Siburian melalui pesan WA-nya mengatakan bahwa dana kapitasi BPJS periode 2021 telah digunakan untuk membuat pagar. Kata membuat di sini berarti membangun pagar yang baru. Padahal dana kapitasi BPJS tidak dapat digunakan untuk membuat bangunan baru. Namun dana kapitasi BPJS menurut Juknis hanya dapat digunakan untuk melakukan pemeliharaan berupa perbaikan fisik pada kerusakan ringan. Berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di atas, maka kami menduga penggunaan dana kapitasi BPJS periode 2021 dan 2022 di Puskesmas Brampu ini tidak digunakan sesuai juknis penggunaan dana BPJS. Selanjutnya, karena itu kami menduga bahwa sejumlah dana BPJS tersebut di atas telah diselewengkan oleh oknum kepala UPT dan oknum bendahara Puskesmas Brampu ini untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa perbuatan melawan hukum dan oknum kepala bendahara Puskesmas Brampu ini diduga kuat telah melanggar pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai penggelapan dalam jabatan. Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana kapitasi BPJS di UPT Puskesmas Brampu ini telah kami konfirmasi secara tertulis kepada Kepala UPT Puskesmas Brampu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deri dengan nomor surat 311-K/LTP/NHICW/DPK/12/2023 tertanggal 4 Desember 2023 perihal konfirmasi penggunaan dana BPJS di UPT Puskesmas Brampu. Klarifikasi yang diberikan oleh pihak kantor pos dan Giro Sidikalang menyebutkan bahwa surat permintaan konfirmasi kepada Kepala UPT Puskesmas Brampu tersebut telah diantar oleh petugas kantor pos dan Giro Sidikalang bernama Sulaiman. Dan surat tersebut telah diterima oleh Ibu Fitri pada tanggal 8 Desember 2023 pukul 12:05:27 waktu Indonesia Barat. Kepala UPT Puskesmas Brampu Dr. Lydia SM Siburian dalam pesan WA-nya yang mengatakan bahwa dia juga bisa mengadukan LTP NHICW atas pencemaran nama baiknya karena belum ada konfirmasi dan keluarganya sudah tahu dan tidak akan tinggal diam. Dapat kami sampaikan bahwa perkataan Dr. Lydia SM Siburian yang menyebutkan bahwa belum ada konfirmasi saat ini kami pastikan adalah kata-kata bohong karena berdasarkan klarifikasi dari pihak kantor pos dan Giro Sidikalang menyatakan bahwa surat konfirmasi yang telah kami kirimkan telah mereka sampaikan ke UPT Puskesmas Brampu dan telah diterima oleh Ibu Fitri pada tanggal 8 Desember tahun 2023 pukul 12:05:27 waktu Indonesia Barat. Karena itu kami menyayangkan kebohongan yang telah dilontarkan oleh oknum Kepala Puskesmas Brampu ini. Dapat kita bayangkan bila seorang oknum pejabat pemerintah di bidang kesehatan tapi berbohong. Jangan-jangan nanti pasien disuntik obat A namun malah disuntik obat B. Karena itu kami bertanya, di mana program pemerintah tentang revolusi mental yang diagung-agungkan di Indonesia dan telah banyak menelan uang rakyat selama ini. Kami lanjutkan. Selanjutnya kami menilai bahwa kata-kata dari oknum Kepala Puskesmas Brampu yang mengatakan bahwa keluarganya sudah tahu dan tidak akan tinggal diam adalah sebuah kata-kata provokatif dan tidak nyambung terhadap substansi yang kami konfirmasi. Sesuai tugas pokok dan fungsi kami yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai lembaga investigasi tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia, kami sedang melaksanakan tugas untuk mengontrol penggunaan uang negara dan rakyat. Tapi si oknum ini berusaha membenturkan urusan pribadinya dengan membawa keluarganya ke dalam urusan penggunaan uang rakyat tersebut. Sikap pejabat pemerintah dan badan publik seperti ini layak dipertanyakan. Bukankah penggunaan uang negara itu harus transparan dan akuntabel sesuai peraturan dan undang-undang? Agar tidak menjadi presiden buruk terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deri, dan supaya dapat menjadi pencerahan dan edukasi hukum kepada masyarakat, di mana orang yang mengedepankan kepentingan umum tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata. Maka saat ini kami merasa terancam dengan isi SMS oknum Kepala Puskesmas Brampu yang mengatakan bahwa keluarganya sudah tahu dan tidak akan tinggal diam.
maka kami telah melaporkan peristiwa dugaan pengancaman tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 335 KUHP tersebut ke Polres Dairi dengan STPL nomor B/529 garing 12 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polres Dairi garing Polda Sumatera Utara tertanggal 14 Desember 2023. Kami juga sangat menyayangkan sikap dari oknum kepala UPT Puskesmas Semerampu ini, karena menurut kami sikap seperti itu bukanlah sikap seorang pejabat pemerintah di bidang kesehatan yang pro dan peduli terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Dairi. Dan supaya hal serupa tidak terulang lagi, maka kami meminta kepada Bupati Dairi melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi untuk mengganti oknum kepala Puskesmas Semerampu ini dengan sosok yang lebih humanis dan pro terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana diamalkan oleh reformasi di Indonesia, dan yang paling penting adalah tidak berbohong dan tidak suka berbohong. Lalu selanjutnya, agar dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penggelapan dana kapitasi BPJS periode 2021 dan 2022 di Puskesmas Semerampu ini dapat menjadi terang benderang secara hukum dan kerugian keuangan negara dan daerah dapat segera dikembalikan ke kas pemerintah Kabupaten Dairi, maka kami telah melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Semerampu ini. Demikian laporan hasil investigasi ini kami lakukan. Kami ulangi, demikian laporan hasil investigasi dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa penggelapan dana kapitasi BPJS di UPT Puskesmas Semerampu ini kami perbuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 16 Desember tahun 2023, Presiden Direktur Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, Deputi Penyelidikan Leonardus Malau.